Baik, balik lagi sama aku di sini Koma. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Baik kan? Harus, apalagi PSBB mulai diperlakukan kembali. Kalian harus jaga stamina kalian, kesehatan kalian, pokoknya kalian sendiri yang bisa mengaturnya. Semoga juga kita terhindar dari pandemi yang telah bertahun dari 2020 sampai saat ini belum selesai juga. Terus ada nggak menu kalian untuk hari ini yang namanya telur? Atau juga anak kos mempunyai menu nasi telur kecap, itu udah nikmat banget kan? Oke, aku akan membahas yang namanya telur, manfaatnya, fungsinya, fakta dan mitos tentang si telur. Entah itu telur ayam, telur bebek, telur asin, telur ayam kampung, ayam negeri. Pokoknya semuanya ada di sini. Kalian harus menyaksikan ini sampai selesai. Jangan setengah-setengah menonton videonya si Prapti Istiqomah. Satu butir telur yang terdapat kuning telur beserta putih telurnya mempunyai kalori, protein, lemak, dan karbonhidrat. Sedangkan kandungan di dalam kuning telur ada zat besi, kalsium, zat gizi mikro, bagus untuk yang kekurangan darah atau anemia. Dan ada vitamin B5, B6, B9, B12 yang berfungsi untuk memperlancarkan peredaran darah. Oh iya, terdapat vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K beserta omega 3 di dalam kuning telur. Sedangkan di putih telur mempunyai protein dan air. Kalau tubuh kalian kekurangan protein, lebih disarankan memakan putih telur yang banyak, tapi jangan berlebih, sesuai dengan kondisi atau kebutuhan di dalam tubuh kalian. Penyajian dalam telur akan mempunyai nilai kalori yang berbeda. Lebih bagus atau disarankan direbus atau dikukus daripada digoreng. Sedangkan orang Indonesia lebih menyukai itu makanan serba dihangatkan atau dipanaskan kembali. Untuk posisi telur, jika dihangatkan kembali akan mempunyai tekstur yang sangat keras. Mungkin kalau untuk kita yang makan yang sangat lapar, itu akan membuat kenyang, nilai gizinya akan hilang. Aku akan memberikan informasi sama kalian seputar telur, fakta atau mitos yang biasa kita dengar sehari-hari. Yang pertama, fakta atau mitos, telur mempunyai kolesterol yang sangat tinggi. Faktanya, di kuning telur mempunyai kolesterol sebesar 128 mg, sedangkan tubuh kita kurang lebih 200 mg per hari harus mempunyai kolesterol. Kalau untuk putihnya tidak ada kolesterol atau 0% kolesterol. Aku juga punya video tentang kolesterol, penyebab kolesterol. Kalian bisa menyaksikan video aku karena di sana dijelaskan antara kolesterol jahat dengan kolesterol baik. Silakan menikmati. Yang kedua yaitu telur bisa mencerdaskan. Fakta, karena telur mempunyai kandungan omega 3 baik untuk anak kecil. Sedangkan anak kecil kolesterolnya itu sangat rendah. Lebih disarankan mengkonsumsi telur lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Kalian tahu nggak omega 3 itu didapatkan dari mana? Nah,
Ayam akan diberikan vitamin omega 3 lebih banyak. Telur omega 3 itu lebih mahal dibandingkan telur curah. Ciri-cirinya itu orange-nya agak sedikit kemerahan jika omeganya banyak di dalam satu butir telur. Yang ketiga, fakta atau mitos. Telur bisa membantu orang diet dan membesarkan otot. Itu adalah fakta. Di dalam putih telur terdapat banyak protein sumber energi. Makanya orang diet itu lebih disarankan kembali mengkonsumsi banyak putih telur, bisa menahan lapar lebih panjang. Keempat, bisulan atau jerawat disebabkan oleh telur. Itu adalah mitos menurut kata dokter ya. Karena kalau jerawat itu mempunyai banyak faktor, misalkan tangan kalian kotor masuk ke wajah, itu bisa menimbulkan. Ujung rambut kalian kotor, mampirlah ke pipi, ke poni, itu yang bisa menyebabkan jerawat juga. Kalau misalnya telur bisa bisa beberapa faktor, karena ada tubuh dalam kalian itu tidak bisa menerima tingginya protein dalam tubuh. Kalau untuk bisulan, ada bisul yang tidak bisa menerima protein yang sangat tinggi, berarti kalian harus memperbanyak serat, air, dan karbohidrat ya. Yang kelima itu fakta atau mitos, telur ayam kampung lebih sehat dibandingin telur ras atau ayam negeri. Kalau menurut dokter itu tidak ada perbandingannya, semuanya sama karena mempunyai kandungan yang telah aku sebutkan di awal video ini. Nah, perbedaannya itu seperti ini. Ayam kampung itu mencari makan sendiri, dia bebas makan apa aja kan. Sedangkan ayam ras atau ayam ternak ini setiap hari dikonsumsinya itu diatur oleh si peternak, seperti seperti makanan olahannya yang mereka buat. Yang keenam, fakta atau mitos. Mengkonsumsi telur setengah matang bisa membuat badan menjadi energik, bugar, semangat, atau prima. Kalau menurut abang-abang tukang jamu, itu adalah fakta. Karena dia memberikan susu, memberikan jahe, madu, telur setengah matang, bahkan ada mericanya. Tapi menurut tim dokter itu adalah mitos. Yang membuat mereka bugar, segar, prima itu ada di madunya dan jahenya untuk stamina mereka. Bahkan menurut tim dokter itu akan mengganggu peredaran darah kalian jika mengkonsumsi hal tersebut. Manfaat telur itu apa aja sih? Kalian jangan hanya memakannya, tapi kalian harus mengerti atau mengetahui manfaat telur itu sebenarnya untuk apa di dalam tubuh kita. Yang pertama, telur itu bisa membuat peremajaan kulit. Kulit kita jadi kinclong karena mempunyai antigen kolagen di dalam telur. Kan ada masker putih telur, kalian mau coba? Yang kedua, bisa memperekat atau memulihkan jahitan bekas operasi, tapi dikonsumsi, bukan dioleskan si putih telurnya itu ke luka ya. Yang ketiga, bisa membuat atau menjaga tulang menjadi kuat. Balik lagi, dalam kandungannya itu mempunyai vitamin K, fosfor, dan kalsium. Yang keempat, satu butir telur bisa menyehatkan jantung dan melancarkan peredaran darah karena terdapatnya omega 3. Yang kelima, telur mempunyai sumber energi B12. Aktivitas kalian akan semakin bertambah jika mengkonsumsi telur. Oh ya, kalian pernah bertanya nggak, kenapa sih telur itu lebih cenderung amis? Ada yang tahu jawabannya? Aku kasih tahu jawabannya. Peternak ayam akan memberikan secara teratur terus-menerus selama ayam itu diternak dengan protein ikan,
dengan protein ikan, vaksin biji-biji jerami, dan omega 3 yang banyak. Mengkonsumsi telur disarankan tidak setengah matang atau mentah karena telur sendiri mempunyai bakteri atau kuman bernama salmonella yang hanya bisa mati atau bisa musnah dimasak atau dipanaskan. Selain itu, ada zat avidin yang bisa mengikat di dalam tubuh kita. Banyak banget terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share, berbagi ke semua orang. Kalau kalian belum subscribe video aku, kalian harus subscribe. Nanti kalian ketinggalan video yang telah aku buat. Semoga pembahasan kita tentang telur ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Samping itu juga kan konsumsi telur itu kita bisa setiap hari kan. Semoga kalian diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan aku mengucapkan banyak terima kasih ya buat kalian lagi yang udah menyaksikan atau yang tidak unsubscribe channel aku. Bye. Di sini aku menggunakan putih telur, yakin prap, tidak pakai apa-apa. Ya nggak mungkin lah, udah aku tambahin MSG biar tambah pinter. Terus dikocok aja deh sesuai selera kalian. Telur udah siap, nyalain kompornya. Loh, kok apinya warna merah?